Tolong aku. Tolong aku. Ini. Geledah setiap ruangan. Jika kalian tidak menemukannya malam ini, tidak akan ada yang bisa hidup tenang. Bergerak. Mas, tolong. Selamatkan aku. Di sana. Aku mohon. Selamatkan aku. Konstruksi. Kerja yang benar. Agent Chen bekerja. Orang tua itu ternyata cukup kuat. Hang Pin rekan kerjanya Chen. Benar-benar layak disebut sebagai dewi bisnis. Pemandangan yang luar biasa. Sudah cukup. Sana hapus air liur di wajahmu. Dewi seperti itu. Kita hanya bisa mengagumi dari jauh. Paman ini. Minggir. Kamu menghalangi dewi saya. Gue pernah tidur sama cewek ini sebelumnya. Maksudmu dalam mimpi, tepat sekali. Dalam mimpi pun kamu tidak akan punya kesempatan. Paman ini pernah memberitahuku. Siapa dirinya? Seorang playboy dari ibu kota. Benar. Dia adalah playboy nomor 1 di ibu kota. Semua anak-anak birokrat itu adalah kacungnya. Orang tua itu sehebat itu. Kalau dia sehebat itu, kenapa di usianya sekarang dia bekerja di sini di proyek konstruksi bersama kita? Apa dia pikir kita bodoh? Gue kasih tahu ya, kalian berdua tidak mengerti apa-apa. Bagi gue sendiri, dulu gue masih muda dan gegabah. Gue menyinggung orang yang seharusnya tidak gue ganggu. Dan gue bahkan tidak bisa melindungi wanita yang gue cintai. Jadi, gue diam-diam bersumpah pada diri sendiri bahwa gue akan mengandalkan usaha sendiri untuk menjadi orang kuat dan mencapai tujuan utama seorang pria, yaitu target 100 ganda. Apa itu 100 ganda? Tidak tahu. Yang disebut target 100 ganda ini artinya 1. Adalah aset yang melebihi ratusan miliar. Dan 2. Umur lebih dari 100 tahun. Demi tujuan ini, gue membulatkan tekad dan pergi ke kuil awan putih di Gunung Kundul untuk melatih bela diri dan mengolah hati, memperkuat fisik gue. Selain itu, dalam waktu 3 tahun, gue bekerja di lebih dari 100 industri yang berbeda. Untuk memahami perkataan itu, memahami lika-liku kehidupan adalah sebuah ilmu. Sedangkan memahami hati manusia adalah sebuah seni. Jam berapa sekarang? Jadi, gue si mantan playboy nomor 1 di ibu kota bisa berada di sini bersama kalian berdua sebagai rekan kerja. Tidak ada satu kata pun yang kamu ucapkan. Yang saya percaya, bahkan tanda bacanya pun tidak. Jika apa yang kamu katakan itu benar, saya akan berdiri dengan kepala dan makan tanah. Orang tua, jika kamu ingin kami mempercayaimu, bukan hal yang mustahil. Beritahu kami detailnya, Paman. Bagaimana tepatnya kamu bisa tidur dengan dewi bisnis ini? Kita tahu. Kenapa kalian berdua hobi bergosip? Bahkan urusan ranjang orang lain pun ingin kalian ketahui. Kalau dipikir-pikir lagi, seharusnya akulah yang ditiduri bukan? Terus saja membual sesukamu. Orang tua itu sudah di usia seperti itu sekarang. Biarkan saja dia mengatakan apapun yang dia inginkan. Kami bisa mengerti. The film was translated and narrated by Emma. Anyang Chen. Cari gue. Dari pria itu. Tuan, Siapa kamu?
Apa maumu denganku? Mas, aku hamil. Kamu hamil. Apa hubungannya denganku? Anak ini adalah anakmu. Anakku. Nona muda. Jangan coba-coba trik itu padaku. Aku sudah melihat lebih banyak penipu daripada jumlah butiran beras yang pernah kamu makan. Lagi pula, aku sudah lama menyerah pada wanita. Tahu-tahu daily bisnis. Kamu. Terus, kamu sudah lupa secepat itu. Kamu Ye Tahu. Kakak. Kamu benar-benar beruntung. Kakak. Jangan tarik-tarik aku. Mas, jangan khawatir. Aku tidak butuh kamu bertanggung jawab. Kamu hanya perlu menemaniku ke rumah sakit dan menandatangani dokumennya. Baiklah. Dia. Semua yang dia katakan sebenarnya benar. Rumah sakit. Kamu tunggu saja di sini. Setelah kamu selesai menandatangani namamu, itu tidak akan ada hubungannya lagi denganmu. Hai nona muda. Aku sudah memikirkannya. Jika anak itu benar-benar anakku, aku akan bertanggung jawab untukmu dan anak itu sampai akhir. Bertanggung jawab? Bagaimana caramu bertanggung jawab? Dengan jadi kuli bangunan. Mas, sebaiknya kamu khawatirkan dirimu sendiri dulu. Dokter Wang, dokter rumah sakit. Nona Ye. Anda hanya perlu meminta pacar Anda menandatangani dokumen-dokumen ini, dan kita bisa mulai. Aku sudah memikirkannya. Jika anak itu benar-benar anakku, aku akan bertanggung jawab untukmu dan anak itu sampai akhir. Nona Ye. Kamu ambil ini dan berikan kepada pria yang ada di pintu. Tentu saja. Anda pasti Inyang Chen. Tolong tanda tangani dokumen ini. Baiklah. Operasi terminasi kehamilan. Apa? Dia ingin menggugurkan kandungan. Tua. Kamu hanya seorang pekerja konstruksi. Tapi Nona Ye adalah putri sulung keluarga Ye di Haichen. Tanda tangani saja dokumennya dan selesai. Kenapa banyak bicara? Terus kenapa kalau aku pekerja kasar, bahkan seorang pekerja kasar, mencari nafkah dengan jujur, tidak ada kasta dalam pekerjaan. Namun beberapa orang hanya menilai dari penampilan. Tuan, aku tidak pernah memandang rendah dirimu. Hanya saja, aku sudah bertunangan. Aku adalah tunangan dari putra orang terkaya di Haicheng. Kamu, apakah kamu benar-benar akan menikahi bajingan itu? Terlepas dari apakah aku menikah dengannya atau tidak, jika mereka tahu soal ini, mereka tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Jadi, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu benar-benar siap bertanggung jawab atas anak ini? Karena kamu bertanya, aku akan The menjawabmu lagi. film was translated Kamu and narrated by dan M anak itu Media. akan aku tanggung jawab sampai akhir.
Turunkan aku. Dan ingat, saat kamu hamil, jangan pakai sepatu hak tinggi saat keluar rumah. Bukan urusanmu. Kalau begitu setiap kali kamu memakainya, aku akan menggendongmu. Katakan padaku, kemana kamu ingin pergi? Antar aku pulang. Villa keluarga Ye. Su Etian putra orang terkaya di Haichen. Ye Feng ayah Ye Tao Tao. Liu ibu Ye Tao Tao. Tao. Dari mana saja kamu? Tuan Muda Su. Sudah menunggumu sejak tadi. Benar Tao. Tuan Muda Su telah datang untuk membahas pernikahan kita. Dia bersedia menawarkan 10 juta sebagai seserahan untuk menyelesaikan krisis keluarga kita yang mendesak dan membantu kita melewati masa-masa sulit ini. Namun, dia punya satu syarat. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Syarat Tuan Muda Su hanya berharap kalian berdua bisa menguji cinta kalian sebelum menikah. Aku menolak untuk bisa menguji cintamu dengan Tuan Muda Su. Kenapa? Apa kamu merasa keberatan? Itu adalah seserahan senilai 10 juta. Dasar anak kurang ajar. Keluarga Ye sudah di ujung tanduk. Sebagai anggota keluarga Ye, kamu seharusnya berkorban demi keluarga Ye. Ini bukan keputusanmu. Halo Paman dan Bibi. Kamu? Siapa kamu? Nama saya Nyang Chen. Dan saya pacar Tao Tao. Saya datang hari ini untuk menikah ke dalam keluarga karena anak ini. Apa katamu? Ibu ayah, dia cuma bercanda. Dia mungkin hanya di sini untuk menipu kita demi uang. Lihat dirimu. Bukan saja kamu melontarkan lelukan besar, tapi kamu juga sudah terlalu tua bukan? Tidakkah kamu tahu bahwa meskipun kamu bisa makan apa saja yang kamu mau, kamu tidak bisa asal bicara sesukamu. Tepat sekali. Kenapa kau tidak bercermin? Dengan penampilanmu yang lusuh itu, bagaimana mungkin kau pantas untuk putri kami? Tuan, kenapa Anda tidak pergi dulu? Baiklah, aku pergi dulu. Jaga kesehatanmu. Setelah semuanya siap, aku akan kembali untuk melamar secara resmi. Berhenti. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Wanita milikku Su Entian. Bukan seseorang yang bisa disentuh oleh pecundang sepertimu. Berlututlah dan merangkaklah. Jika tidak, aku akan menghabisimu. Kamu pikir kamu siapa? Biar ku beritahu. Di bagian Haicheng ini, keluarga Su adalah hukumnya. Kamu berani memukulku. Aku sudah mengolah karakterku selama bertahun-tahun. Apa kamu benar-benar akan memaksaku melanggar sumpahku? Baiklah, tunggu saja pembalasanku. Kalau kamu punya nyali, jangan lari. Cepat pergi. Berhenti, jangan lari. Tuan Muda Su, apa Anda baik-baik saja? Pecundang itu. Dia berani memukulku. Aku ingin dia mati. Aku ingin dia tercabik-cabik. Tuan, Anda harus segera pergi. Akan terlambat jika Anda tetap di sini. Kartu ini berisi uang. Ambil dan segera keluar dari Haicheng. Jika tidak, keluarga Su tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan pergi. Jika keluarga Su terus memprovokasiku, maka mereka yang akan pergi dari Haichen adalah mereka sendiri. Tuan, saya tahu Anda tidak takut masalah. Tapi keluarga Su itu kuat dan berpengaruh. Anda tidak bisa melawan mereka sendirian. Anda sebaiknya ambil saja uangnya dan pergi. Jangan khawatir. Kamu cukup fokus menjaga dirimu dan bayinya. Serahkan sisanya padaku. Aku akan mengurus semuanya. Sudah kubilang. Aku akan bertanggung jawab untukmu dan anak kita. Tunggu saja aku. Aku akan kembali untuk menyiapkan seserahan, lalu membawamu pulang. The film was translated and narrated by M Media. Semoga suami dan istri hidup harmonis, dan semoga keturunan mereka banyak. Aku sangat mendambakan masa depan seperti itu bersamamu. Tapi akankah keluarga Su
Benar-benar membiarkan kita. Si Wenki sekretaris Inam Chen. Masa 3 tahun telah berakhir. Selamat datang kembali Direktur Utama. Selamat datang kembali Direktur Utama. Ya ampun, bukankah itu orang yang kekayaannya menandingi sebuah negara? Direktur Utama Grup Jongsing. Apakah itu Nona Si Wenki? Kenapa dia muncul di sini? Apa aku salah lihat? Dia benar-benar berbicara dengan buruh kasar. Direktur Utama, sesuai instruksi wanita tua itu, aset Anda semua telah dicairkan. Sekarang grup Jongsingku sedang dioperasikan olehmu. Benar sekali Direktur Utama. Saya juga sekretaris pribadi yang diaturkan oleh wanita tua itu untuk Anda. Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Apa saja? Bisa. Apapun boleh. Ini terutama untuk memenuhi kebutuhan masa depan Anda. Maksud saya kebahagiaan Anda seumur hidup. Aku mengerti sekarang. Kamu dikirim oleh wanita tua itu untuk menekanku agar menikah. Direktur Utama, Nyonya muda sudah lama pergi. Anda tidak bisa terus melajang selamanya. Anda belum memiliki pewaris. Masalah penerus keluarga Inyang di masa depan harus dimasukkan ke dalam agenda. Lagi pula, wanita tua itu menepati janjinya dan tidak mengganggu Anda selama 3 tahun. Sekarang setelah Anda kembali, dia telah menyerahkan beban itu kepada saya. Direktur Utama, mari kita masuk ke mobil terlebih dahulu. Kemana? Saya sudah mengikuti instruksi wanita tua itu dan mengatur untuk Anda, villa nomor 8 di Bishui Manor. Itu akan menjadi tempat tinggal sementara Anda di Haichang. The film was translated and narrated by M Media. Lihat itu tuan muda kedua dari keluarga Su. Suyafu tuan muda kedua Su. Salam tuan kedua. Salam tuan kedua. Semuanya. Jantung keabadian malam ini. Keluarga Su bertekad untuk mendapatkannya. Jika ada orang yang cukup buta untuk berani bersaing denganku, saya pasti tidak akan mengampuninya. Selamat malam semuanya. Pemandu lelang. Saya adalah pembawa acara lelang hari ini. Untuk lelang ini, kami hanya melelang satu barang asli, kalung berlian. Jantung keabadian. Kalung jantung keabadian adalah mahakarya terakhir dari perhiasan ternama dunia Kari. Ini dikenal sebagai karya terakhir sang maestro. Harga pembukaan 5 juta. Staf di acara lelang. Rp6 juta. Tuan kedua Su menawar 6 juta. Apakah ada orang lain yang ingin menaikkan tawaran? Ada lagi. Rp7 juta. Siapa orang itu? Berani melawan tuan kedua Su untuk sebuah barang. Dia memakai topi sulit untuk dilihat. Sepertinya, dia bukan penduduk lokal Haicheng. Orang luar. Berani menantang keluarga Su. Itu sama saja dengan mencari mati. Apa dia sudah bosan hidup? Apakah kamu tidak mendengar saya bicara? Saya menginginkan kalung ini. Aku mendengarmu. Tapi apa hubungannya denganku? Sialan, sepertinya kamu benar-benar kayu busuk yang hanya tahu cara menerima pukulan. Memang terlahir untuk dipukul. 8 juta. 9 juta.
10 juta. Jika kamu memang cari mati, silakan lanjutkan. Dari mana datangnya orang kampung miskin ini? Beraninya kau mencuri milik tuan muda kedua Su. Barang-barang. Sangat kurang ajar. Kamu, 11 juta. sialan apa kamu ingin mati? Saya belum pernah melihatmu sebelumnya. Sepertinya, kamu benar-benar hanya orang udik dari luar kota. Saya beri waktu 3 detik. Berlututlah dan mohon ampun, dan mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Apakah ada orang lain yang ingin menawar? Wenki bayar tagihannya. Ya. Apa kamu menyukainya? Aku menyukainya. Halo. Katakan padaku, akankah anak kita bisa lahir dengan selamat? Jangan khawatir. Aku akan mengirim orang untuk membawakanmu seserahan besok. Benarkah? Jika kamu berani melamar secara resmi, saya berani menikahi Anda. Bagus. Kalau begitu besok, tunggu saja untuk menerimanya. Seserahan seperti apa yang kamu siapkan? Jangan bilang, isinya cuma 5 kg daging babi dan sekotak telur. Mari kita rahasiakan ini. Untuk saat ini, kamu akan tahu besok. Tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkanmu kehilangan muka. The film was translated and narrated by M Media. Tahu-tahu, kemari. Orang tuamu ingin menanyakan sesuatu padamu. Ibu ayah ada apa? Apa itu? Semuanya terjadi begitu tiba-tiba kemarin. Kami tidak sempat bertanya. Sekarang, katakan yang sebenarnya. Bilang apa? Sebenarnya apa hubunganmu dengan Enyang Chan itu? Apakah kamu benar-benar hamil? Dari semua hal yang dia katakan kemarin, bagian mana yang benar? Ya, aku hamil. Anak itu adalah anak Enyang Chen. Sialan. Kamu sudah membawa aib besar bagi keluarga Ye. Kali ini, kamu telah membawa kehancuran bagi keluarga Ye kita. Ayah, ibu, kalian bisa lupakan ide itu. Aku tidak akan menikah dengan keluarga Su. Orang yang akan kunikahi adalah Nyang Chen. Apa? Berani-beraninya kamu membantah. Apa yang begitu bagus dari Nyang Chen itu? Dia hanyalah pekerja kasar. Tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya mobil. Kenapa dia diizinkan menikahimu? Kami bekerja keras membesarkanmu. Bukan agar kamu pergi dan hidup susah bersamanya. Yezun ayah Yinfen. Keributan apa? Ini, Kian adik laki-laki Yinfen. ayah. Kakak-kakak ipar. Apakah tanggal pernikahannya sudah ditentukan? Aku sudah tidak sabar lagi. Aku harus membiarkan saudara-saudaraku melihat betapa hebatnya Yi Qian. Mulai sekarang, keluarga kita sekarang punya hubungan dengan orang terkaya di Haiqing juga. Ini, ayah, Yi Qian, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Tak tahu dia hamil anak orang lain. Apa? Apel, Kamu? Apakah kamu punya gagasan? Apa arti rasa malu dan kepatutan? ayah. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Jika kamu membuat kakak sakit karena marah, bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Jika karena anak di dalam kandunganmu itu, keluarga Yi kita kehilangan 10 juta itu, maka kita tamat.
Benar sekali. Singkirkan anak di dalam kandunganmu itu segera, dan selesaikan apapun yang perlu diselesaikan. Jika tidak saat waktunya tiba, Tuan Muda Su akan mengetahuinya. Aku tidak akan menjalani operasi. Dan aku pastinya tidak akan menikah dengan keluarga Su. Kamu sudah keterlaluan. Keluarga Su adalah yang terkaya di Haichen. Siapa lagi yang bisa dibandingkan dengan pewaris luar biasa seperti putra sulung keluarga Su? Apa kamu sudah gila? Apa kamu hanya menolak lamaran pernikahan? Kamu sedang menolak kekayaan luar biasa keluarga Ye kita. Selain itu, aku sudah menyebarkan beritanya. Sekarang, kamu malah melakukan ini padaku. Bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku di depan orang lain? Bagaimana bisa keluarga kita melahirkan seseorang seperti kamu? Apakah kamu mencoba membuatku mati? Apakah itu yang kamu inginkan? Seserahan telah tiba. Mohon Nona Ye terima hadiah ini. Asisten sang asisten Inyang Jet. Mohon Nona Ye terima hadiah ini. Apa yang sedang terjadi? Nona Ye, saya di sini atas perintah direktur utama saya untuk mengantarkan set pertama seserahan untuk Nona Ye. Nona Ye, silakan dilihat. Ini untuk Tao-Tao kita. Berlian yang sangat besar. Pasti harganya beberapa juta. Lihat, kualitas dan ukuran berlian ini. Harganya pasti setidaknya 5 juta. Kalung ini disebut jantung keabadian. Mahakarya terakhir dari perhiasan Master Chari. Juga dikenal sebagai karya terakhir sang master. Tuan muda saya menghabiskan 10 juta. Khusus untuk membelinya bagi Nona Ye. Sebagai seserahan pertama. Hanya untuk melihat Nona Ye tersenyum. Apa? Kalung jantung keabadian ini bernilai 10 juta. Di mana pimpinanmu? Hari ini hanyalah set pertama dari hadiah-hadiahnya. Setelah ke-9 set hadiah dikirimkan, Tuan muda saya akan The datang film was sendiri. translated and narrated 9 by seserahan. Media. Karena Nona Ye telah menerima hadiahnya, saya harus kembali untuk melapor. Siapa yang begitu dermawan? Sampai mengirimkan seserahan yang begitu berharga. Kakak ipar, kamu bisa menebaknya dengan mata tertutup. Siapa lagi yang bisa memiliki kontrak pernikahan dengan Tao-Tao selain keluarga Su? Tepat sekali. Melihat ke seluruh Haichen, siapa lagi kalau bukan keluarga Su? Siapa lagi yang bisa membuat pertunjukan sebesar ini? Tuan muda Su adalah pria yang berwibawa. Dia muda dan kaya. Dan dia adalah pria yang terhormat dan penuh perasaan. Untuk menikahimu, dia tidak tanggung-tanggung mengeluarkan biaya, menawarkan seserahan yang begitu mawar. Tapi kamu malah tidak tahu menghargai keberuntungan yang kamu miliki. Aku tidak tertarik sama sekali. Aku sama sekali tidak akan menikah dengan keluarga Su. Jika seserahan ini berasal dari keluarga Su, maka aku akan mengembalikannya. Tidak tahu diri. Dan wawasannya juga sempit. Tuan muda Su sudah datang. Tuan muda Su. Silakan masuk. Cepat silakan. Tapi bukankah ini jantung keabadian yang sangat ingin didapatkan oleh paman keduaku? Jadi itu bendanya. Keluargaku benar-benar luar biasa, melakukan sesuatu yang sepenting lamaran resmi, tanpa memberitahuku sama sekali. Tuan muda Su. Seserahan ini. Tentu saja itu dikirim oleh keluarga suku. Tuan muda Su. Bahwa tak tahu kami bisa menikah denganmu. Benar-benar berkah yang didapat selama banyak kehidupan. Lihat Tao-Tao. Kami memintamu menikah dengan keluarga Su, bukan untuk mencelakaimu. Benar-benar layak menjadi putra sulung keluarga Su. Sungguh gestur yang megah, Tao-Tao. Kenapa kamu tidak berterima kasih kepada calon suamimu? Tao-Tao, lihatlah. Aku memberimu kalung yang begitu mahal.
Tidakkah menurutmu? Kamu harus memberiku imbalan. Cepat Tao Tao, cium Tuan Muda Su. Tao Tao, kenapa kamu bersikap malu-malu? Kamu dan Tuan Muda Su akan segera menjadi pasangan sah. Lihat, apa yang perlu dimalukan. Cepatlah. Aku... Cukup ramai di sini. Anyang Chen. Bajingan itu, aku baru saja mencarimu. Aku tidak menyangka kamu akan datang sendiri ke depan pintuku. Beraninya kamu mencoba merebut wanita dariku. Tangkap dia. Kamu berani. Kalian pasangan pezina. Kalian berdua. Apakah kalian menganggapku sudah mati? Hari ini, aku akan menghabisimu lebih dulu. Dan setelah itu aku akan berurusan denganmu perlahan-lahan. Apa kamu pikir hanya kamu yang membawa orang? Tahu-tahu, tunggu aku di samping. Kenapa kalian berdiri saja di sana? Serang. Pengawal Su Entian. Apa kamu sudah melupakan pelajaran yang kuberikan padamu kemarin? Kalau begitu biar aku bantu kamu mengingatnya. Apa kamu sudah ingat sekarang? Su Entian punya dukungan keluarga Su. Kamu pergi dulu. Sisanya biar aku yang urus. Pergi. Apa menurutmu dia bisa pergi? Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Keluarga Ye kalian. Tidak ada yang akan selamat. Tuan Muda Su. Dia adalah orang yang mencari mati. Habisi saja dia. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Tuan Muda Su ini tidak ada hubungannya denganku. Hatiku sepenuhnya tertuju padamu. Selama bertahun-tahun ini aku Su Entian. Tidak pernah ada orang yang berani mengkhianatiku. Kalian berdua tidak hanya akan mati hari ini, tapi semua orang yang hadir di sini akan membayar dengan nyawa mereka. Jangan gegabah. Orang seperti ini tidak layak. Demi tahu-tahu, aku akan mengampunimu kali ini saja. Tunggu saja. Pergilah. Selesai sudah. Tuan Muda Su datang ke sini dengan ketulusan hati untuk mengantarkan seserahan. Dan sekarang, orang gila itu telah membuatnya takut. Siapa yang memberitahumu bahwa seserahan ini berasal dari keluarga Su? Jika mereka bukan dari keluarga Su, apakah kamu bilang mereka datang darimu? Itu benar. Aku yang mengirimnya. Hanya angan-angan. Tidak lebih dari kebohongan. Apa kau menganggap kami bodoh dengan percobaan penipuan yang ceroboh ini? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana jika Tuan Muda Su memutuskan untuk tidak menikahi Tao Tao? Aku terlanjur membuang ini. Anyang Chen, apakah kamu benar-benar mengirim seserahan ini? Ya, aku yang mengirimnya. Dan nanti, akan ada lebih banyak lagi yang datang. Aku berjanji padamu bahwa aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Cukup. Aku sudah melihat banyak pembohong. Tapi aku belum pernah melihat siapapun yang tidak tahu malu sepertimu. Sekarang juga. Pergi dari sini segera. Keluar. Keluar. Anyang Chen, kamu pergi duluan. Aku yang akan mengurus sisanya dengan mereka. Baiklah. Tunggu aku di rumah. Set kedua seserahan pasti akan menyenangkanmu. Saat itu tiba, aku akan memastikan semua orang yang meragukan ini tutup mulut selamanya. Dasar pembuat onar.
Ini semua salahmu. Villa keluarga Su. Jika kamu tidak melawan keluarga, semua ini tidak akan terjadi. Sebagai tetua keluarga Ye, beginikah cara kalian menangani krisis? Sudah kubilang, aku akan menanganinya sendiri. Kamu akan menanganinya. Apa yang akan kamu gunakan untuk menyelesaikan ini? Aku punya ide. Tatal. Pergilah ke Tuan Muda Su, dan katakan padanya kamu dipaksa oleh pekerja kasar itu. Segera setelah keluarga Su menyingkirkan pria itu, tidak akan ada bukti yang tersisa. Saat itu, kita bisa tidur dengan tenang. Benar. Sudah kubilang, aku akan mencari cara untuk menyelesaikan ini. Tapi bukan melalui cara-cara yang hina seperti itu. Baik. Kita semua hina dan tidak tahu malu. Dan kamu satu-satunya yang punya integritas. Sekarang, nasib keluarganya sepenuhnya ada di tanganmu. Aku ingin melihat bagaimana rencanamu untuk menanganinya. Ayah, Ayo pergi. Ayah, putri yang ayah besarkan. kami hanya ingin kamu menikah dengan keluarga Su dan menjadi nyonya muda mereka. Dengan begitu, kamu tidak hanya bisa hidup nyaman, tapi kamu juga bisa mendukung keluarga kita. Bagaimana bisa kamu begitu bodoh? Ibu, jangan khawatir lagi. Aku sudah menghubungi Nona Si Wenqi dari grup Swangsing. Jika Nona Si setuju untuk berinvestasi, keluarga ya kita akan bisa bangkit dari keterpurukan. Benar sekali. Selama Nona Si bersedia berinvestasi di perusahaan kita, kita akan selamat. Tahu-tahu, kamu harus meyakinkan Nona Si untuk berinvestasi di perusahaan kita. Aku akan melakukannya. Baiklah, mari kita lakukan seperti itu. Namun masalah ini harus ditangani olehmu sendiri. Aku percaya pada kemampuanmu. Dimengerti, tapi ini mungkin butuh waktu. Jangan terburu-buru. Tapi ingat, masalah ini harus dilakukan dengan diam-diam. Baiklah. Apa ada alasan untuk kunjungan Anda hari ini, Presiden? Kalau kamu tidak menyebutkannya, aku hampir lupa. Aku datang kepadamu untuk memintamu menyiapkan seserahan kedua. Lantas seserahan apa yang ingin Anda kirimkan? Itu hadiah yang luar biasa. Nona Yi pasti akan terharu hingga menangis. Bahkan orang-orang sombong di keluarga Yi itu akan dipenuhi rasa terima kasih kepada Presiden. Karena kamu juga merasa itu bagus, maka sudah diputuskan. Baiklah, Setuju. Kalau begitu aku pergi dulu. Pastikan kamu menyiapkannya dengan baik. dimengerti. The film was translated and narrated by M Media. Masuk. Asisten Si Wenqi. Presiden, ada seseorang di luar yang mengaku sebagai Nona Yi tahu-tahu dari grup Y yang ingin menemui Anda. Ini sudah keempat kalinya Anda tahu. Keluar dan katakan padanya, saya sedang sibuk. Suruh dia pergi. Bukankah Presiden Enyang saat ini sedang melamar Nona Y? Jika kita terus mengabaikan Nona Y, bukankah itu ide yang buruk? Saya hanya mengikuti instruksi Ketua. Lagi pula, ini benar-benar yang terbaik untuk Presiden Enyang. Grup Y. Saya telah memanggil semua orang ke sini hari ini untuk mendiskusikan suatu masalah. Saya ingin semua orang memikirkan cara untuk menyelesaikan krisis keuangan perusahaan. Awalnya keluarga Su telah berjanji untuk memberikan kita pendanaan sebesar 10 juta untuk membantu keluarga kita melewati masa sulit ini. Namun ada orang-orang yang tidak tahu diuntung. Bisnis adalah bisnis, dan masalah pribadi adalah masalah pribadi. Bagaimana mungkin masalah keuangan perusahaan bisa diharapkan selesai dengan pernikahan hidupku sendiri? Sebagai anggota keluarga dan presiden perusahaan, dihadapkan dengan krisis perusahaan, bukankah seharusnya kamu mengambil tanggung jawab? Ya. Aku sudah dengan tekun menghubungi Nona Si Wenqi dari grup Swangsing. Memohon padanya untuk memberikan pendanaan bagi keluarga Ye. Apa yang dikatakan Nona Si? Nona Si sangat sibuk. Aku bahkan belum bisa menemuinya. Kamu bahkan belum bertemu dengannya secara langsung. Jadi apa gunanya membicarakannya? Jika kamu membuatku kehilangan uang saku,
dan kehilangan muka. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Benar sekali, beberapa orang hanya memikirkan diri sendiri, tanpa memikirkan semua orang di perusahaan. Gaji saja hampir tidak terbayarkan sekarang. Jika itu terjadi, itu pasti akan menimbulkan lebih banyak masalah. Biar ku katakan sekali lagi, aku tidak akan menikah dengan Su Entian mengenai krisis modal perusahaan. Aku meminta semua direktur untuk memberiku sedikit waktu lagi. Aku akan berusaha semampuku untuk menyelesaikannya. Ramai sekali ya. Su Entian, apa yang kamu lakukan di sini? Apel, kamu tidak menyambutku. Tentu saja sama-sama. Tuan Muda Shu mengirim seserahan kepada Tao kemarin. Mulai sekarang, kamu adalah menantu keluarga Ye. Bagaimana mungkin kami tidak menyambutmu? Minggir. Minum air. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Yi Tao, aku pikir kamu begitu suci. Aku tidak pernah menyangka kamu akan menjadi wanita yang begitu tidak tahu malu. Diam-diam menemui seorang buruh di belakangku. Apel, kamu begitu menyukainya. Kemarilah. Tanda tangani kontrak ini untukku. Kontrak budak. Lalu, seperti seekor anjing. Apapun yang aku suruh, kamu harus melakukannya. Benar. Ada satu lagi. Ambil ini. Lalu kenakan pada tubuhmu. Dengan begini, aku mungkin masih bisa membiarkan keluarga Ye memiliki jalan untuk bertahan hidup. Su Entian keluar. Yi Tao, jangan tidak sabaran begitu. Aku tahu kamu pasti tidak akan menyerah semudah itu. Jadi, aku telah membawa beberapa teman dari keluarga Yemu ke sini untuk membantumu melihat kenyataan. Semuanya masuklah. Direktur Wang, Direktur Li. Direktur Liu, Direktur Shang. Direktur Lin, kenapa kalian semua? Bagaimana bisa kalian semua berakhir di sini? Para presiden, para direktur, Anda datang lebih awal. Mengapa tidak memberitahu kami? Kami bisa menyiapkan sambutan yang layak untuk menyambut Anda dengan pantas. Halo Tuan Muda Su. Kalau begitu mari kita mulai. Tidak perlu basa-basi. Direktur Wang Manajer Bank. Saya datang ke sini hari ini untuk menagih pinjaman 20 juta yang grup Y hutang kepada bank kami. Direktur Wang, tunggu. Pinjaman perusahaan kami. Saya percaya masih punya The waktu film beberapa was bulan sebelum translated jatuh tempokan. and narrated Pak Tua, by M. mungkin Media. Anda belum membaca kontraknya dengan teliti. Dalam keadaan khusus, bank saya berhak menuntut pelunasan lebih awal. Hari ini, jika kalian tidak melunasinya, kami terpaksa mengambil tindakan tega. Kebetulan sekali, saya juga di sini untuk mengirimkan pemberitahuan penagihan utang dari bank kami. Tolong minta grup Y Direktur Li Manajer Bank. untuk segera melunasi pinjaman 10 juta ke bank kami. Ada juga utang 9 juta lainnya ke bank kami, Direktur Li Manajer Bank. yang juga harus dilunasi oleh grup Y sesegera mungkin. Bayar sekarang, bayar sekarang, bayar sekarang, bayar sekarang. Kakek, apa Anda baik-baik saja? Para presiden direktur, Anda semua tahu kesulitan keluarga Ye saat ini. Dengan melakukan ini, Anda memaksa kami sampai mati. Saya mohon kepada para presiden dan direktur, bisakah Anda memberi kami waktu lebih? Tuan Muda Shu, Tao masih muda dan tidak tahu apa-apa. Anda adalah orang yang murah hati. Tolong maafkan dia sekali ini saja. Bisa. Saya memohon padamu. Tao, bagaimana menurutmu? Setuju? Cepat setujui. Apa kamu tidak tahan melihatku hidup nyaman beberapa hari saja? Jika keluarga Ye kami bangkrut, apa untungnya buatmu? Tuan Muda Shu, saya berlutut memohon padamu. Kakek, apa yang sedang Anda lakukan? Tolong bangun. Dasar orang tua bodoh. Apa kamu tidak mendengar apa yang baru saja kukatakan?
Tahu-tahu. Hidup dan mati kakekmu bergantung pada keputusanmu. Anggap saja kakekmu yang memohon padamu. Fondasi sahabat keluarga Ye tidak boleh hancur di tanganku. Kakek, Ayah, bagaimana bisa ayah membiarkan Tao Tao melakukan ini? Kalau dipikir-pikir, bukankah kekacauan ini disebabkan oleh kalian semua? Apa kamu harus menyeretku ke bawah, ke liang kubur bersama kalian? Kakak, kamu berjanji pada ibu bahwa kamu akan memastikan aku hidup dalam kemudahan dan kenyamanan selamanya. Apa kamu lupa? Yi Tao Tao, jika hari ini kamu tidak setuju, kamu tidak pantas berada di keluarga Ye, dan tidak pantas atas kebaikan mereka membesarkanmu. Kamu tidak layak disebut manusia. Yi Feng, cepat selamatkan putri kita. Mereka mendorong putri kita ke tepi kematian. Cukup. Yi Tao Tao. Kesabaranku ada batasnya. Cepat tanda tangani kontrak ini. Kalau begitu pakai kalung ini dengan patuh. Seperti anjing. Merangkaklah ke hadapanku. Tentu saja, jika kamu bisa berhasil memuaskanku, aku mungkin akan membiarkan keluarga Ye memiliki jalan keluar. Kamu, Semuanya, tidak ada lagi yang perlu dilihat. Kalian semua bisa pergi sekarang. Tentu saja, jika kalian ingin tetap tinggal dan melihat bagaimana wanita ini bersikap, itu tidak masalah bagiku. Lagi pula, aku tidak sekecil itu hatinya. Su Entian, aku beritahu padamu. Aku Ye Tao Tao seumur hidupku lebih baik mati daripada menikah denganmu. Aku bersedia mengorbankan hidupku demi memastikan keselamatan keluarga Ye. Apa kamu mencari mati? Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Tao Tao, Tangkap dia untukku. Seserahan kedua telah tiba. Mohon terima seserahan ini Nona Ye. Nona Ye, ini adalah seserahan kedua yang dikirim oleh ketua saya. Perjanjian kerjasama investasi. perjanjian kerjasama pendanaan. Nona Ye, apakah Anda puas dengan seserahan ini? Perjanjian pendanaan apa? Tao Tao, coba kulihat. Apakah ini benar-benar dari grup Xiongxin yang menawarkan pendanaan untuk grup Ye kita? Apel. Grup Xiongxin memberikan pendanaan kepada keluarga Ye, bunga 0%, tanpa batas waktu. Perjanjian pendanaan. Apakah ini berarti keluarga Ye sekarang kaya? Berapa banyak? Jangan mendesakku terus. Aku tidak mendesakmu. Sudah kubilang. Peramal itu berkata bahwa aku Ye yang ditakdirkan untuk sukses besar. Anak baik, coba lihat berapa banyak pendanaan yang diberikan grup Xiongxin kepada kita. Grup Xiongxin memberikan pendanaan kepada grup Ye kita sebesar 90 juta. The film was translated and narrated by M Media. Apel, 90 juta. Keluarga Ye kita terselamatkan. Keluarga Ye kita selamat. Aku punya uang lagi. Harus kukatakan, aktor yang kalian, keluarga Ye sewa itu, cukup meyakinkan. Semua orang tahu bahwa grup Xiongxin lebih kaya daripada negara, dan si Wenqi adalah ahli strategi ulung yang tidak pernah melakukan kesepakatan yang merugikan. Keluarga suku sudah menjadi yang terkaya di Haicheng. Namun meskipun ayahku pergi bernegosiasi dengannya secara pribadi, dia tidak akan bisa mendapatkan kontrak ini. Namun kalian keluarga Ye, kualifikasi apa yang kalian miliki untuk membuat ratu keuangan? Begitu saja memberikan 90 juta. Jadi, kontrak ini adalah palsu. Beraninya kau meragukan seserahan direktur utamaku sebagai barang palsu. Halo. Transfer 90 juta itu sekarang juga. Nona Ye, dananya akan segera masuk ke rekening perusahaan Anda sebentar lagi. Mohon diverifikasi. Beraktinglah. Teruslah berakting. Mari kita lihat berapa lama kalian bisa mempertahankan sandiwara ini. Cepat-cepat. Cek rekening perusahaan. Rekening perusahaan kita benar-benar bertambah. 90 juta. Pengirimnya grup Xiongxin. Ini nyata. Ini nyata. Karena uangnya sudah ada. Aku tidak khawatir lagi. Kalau begitu tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Benar. Saya masih ada urusan. Saya pergi duluan. Pergi. Katakan, siapa yang mengirimmu untuk mengantarkan seserahan ini? Jika kau ingin tahu nama presidenku,
Kau harus berlutut untuk mendengarnya. Kamu sedang mencari mati. Beraninya kau menyentuh Tuan Muda Su. Biar ku beri kau pelajaran. Kenapa kalian masih berdiri di sana? Pulanglah dan cari bantuan. Kalian semua benar-benar menyedihkan. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran atas nama Nona Ye. Mulai sekarang, jika kalian berani menindas Nona Ye lagi, jaga kepala kalian. Sombong sekali. Paman kedua. Paman kedua, akhirnya kamu datang. Tuan Jia. Bajingan ini tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun kepada keluarga Su kita. Urusi dia dengan cepat. Tuan Jia. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Baik. Dasar bajingan. Ini adalah harga karena telah menyinggung keluarga Su kami. Asisten Yang, apa kamu baik-baik saja? Orang ini terlalu kuat. Cepat. Beritahu Presiden. Biarkan mereka menelepon. Begitu mereka semua di sini, akan sempurna untuk menghabisi mereka semua sekaligus. Baik, Tuan Muda kedua. Silakan makan. Anyang Chen, katakan sejujurnya. Apakah kalung jantung keabadian itu benar-benar darimu? Itu dariku. Kamu masih berbohong? Presiden Songxing sudah mengakui bahwa kalung itu adalah pemberiannya. Apa yang harus aku lakukan? Aku belum bisa menjelaskannya dengan jelas padanya. Tahu-tahu, sebenarnya seserahan itu memang dari saya. Kamu akan mengerti pada waktunya. Aku benar-benar tidak membohongimu. Anyang Chen, apa kamu berbohong? Karena kamu hanya pekerja kasar, dan takut orang tuaku akan meremehkanmu, dan menolak membiarkanku menikah denganmu. Jadi itu sebabnya kamu berbohong, kan? Dengar ya, orang boleh saja miskin, tapi ambisi tidak boleh goyah. Tahu-tahu, aku. Menurutku, kamu harus lebih percaya padaku. Meskipun sekarang, kamu tidak punya apa-apa. Aku yakin bahwa dengan kerja keras, kamu pasti akan mencapai sesuatu. Dan kamu pasti akan memberiku dan anak kita masa depan yang indah. Tentu saja, aku yaitu Tao, bukan orang yang mata duitan. Aku tidak akan pernah menikah dengan Presiden Songxing. Jika di masa depan identitasku terungkap, dan kamu tahu bahwa aku adalah Presiden Songxing, apakah kamu akan menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap sumpahmu? Karena aku memilihmu, aku akan setia padamu selamanya. Dalam sakit maupun sehat, dalam kemiskinan maupun kekayaan, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Bagus, tahu-tahu. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Tao. Hua. Kebetulan sekali, kemari. Ayo duduk bersama. Tao, aku dengar bahwa kamu memutuskan hubungan dengan tuan muda keluarga Su dan memilih seorang pekerja konstruksi, seorang pecundang paruh baya. Benar, aku sudah membatalkan pertunangan dengan keluarga Su dan memilih seseorang yang bisa bertanggung jawab atas hidupku. Jadi rumor itu benar. Ini, apakah ini dia? Aku memang seperti yang kamu deskripsikan. Pekerja konstruksi dan pecundang. Maaf, aku tidak melihatmu tadi. Tapi aneh sekali. Tahu-tahu punya begitu banyak pelamar. Bagaimana dia bisa berakhir denganmu? Mungkinkah karena kamu lebih tua? Hua. Coba ini. Ini. Pendatang terbaru hari ini. Tahu-tahu selalu sangat baik padaku. Hati-hati. Tahu-tahu. Katakan padaku sebenarnya apa? Hubunganmu dengan Enyang Chen? Akui sekarang. Enyang Chen berkata, dia akan bertanggung jawab atasku. Kamu percaya itu? Tidak, tunggu. Tahu-tahu, aku bisa mengerti kamu menolak Su Intian. Itu satu hal.
Bagaimana mungkin? Kamu bahkan menolak ketua grup Jongsing. Pelan-pelan. Untuk menikah dengan The Presiden film grup was Jongsing translated adalah and kesempatan yang narrated by diimpikan M semua orang. Media. Apakah kamu benar-benar memilih Eng Yang Chan? Pekerja kasar itu. Apa pentingnya menjadi presiden grup Jongsing? Aku sama sekali tidak peduli soal itu. Kalau kamu begitu menyukainya, kenapa tidak kamu saja yang menikah dengannya? Aku juga mau. Tapi dia mungkin bahkan tidak melirikku. Tahu-tahu, katakan padaku, aku tidak kalah menarik darimu. Dan kakiku bahkan lebih jenjang. Mengapa presiden grup Jongsing sama sekali tidak melirikku? Kalau begitu, kamu bisa mengejarnya sendiri. Tapi kita sahabat. Itu tidak benar. Kamu pasti bercanda wahwa. Apa kamu serius? Kalau begitu kejarlah dia. Lagi pula, aku benar-benar tidak suka presiden grup Jongsing. Benarkah? Tentu saja. Jika kamu berhasil, bukan hanya kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau, tapi pada saat itu, aku akan bisa lepas dari situasi canggung ini juga karena kamu bersikeras memilih Yang Chen. Kalau begitu biar aku yang menggantikanmu menjadi ketua grup Jongsing dan menanggung semua risikonya. Nona muda ini bertekad untuk memenangkannya. Semoga berhasil. Semoga berhasil. Kakak. Sikap Presiden Xiongxin terlalu sombong. Aku sudah pergi meminta maaf secara pribadi, dan dia justru menolak menemuiku. Siapa suruh kita harus meminta bantuannya? Bagaimana dengan balas dendam untuk Entian? Ini informasi kontak saudara Biao dari organisasi harimau. Pergilah dan hubungi dia. Apakah ini benar-benar legendaris, organisasi harimau yang punya jangkauan global? Masalah ini harus ditangani olehmu secara pribadi. Kau harus menyingkirkan Yang Chen untukku dengan cara apapun. Tidak masalah. Villa mana yang presiden grup Jongsing sebenarnya tinggal? Halo. Boleh aku bertanya, villa mana presiden Jongsing tinggal? Kamu. Bukankah kamu sahabat terbaik Tahu-Tahu? Paman. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah seharusnya kamu sibuk memasang bata di proyek konstruksi? Kenapa kamu di sini? Kenapa aku ada di sini? Aku tinggal di sini. Aku hanya di sini untuk mengecat dinding. Aku permisi dulu. Tunggu sebentar. Apa lagi? Kamu tampak cukup akrab dengan tempat ini. Bisa beritahu saya, presiden grup Jongsing ada di villa mana? Aku tahu. Jika aku sendiri yang tinggal di sini, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kalau begitu katakan padaku, di villa mana dia berada? Tidak. Kenapa aku harus memberitahumu? Ini privasi pemilik tahu. Tolong berbaik hatilah dan beritahu aku, saya akan mentraktir Anda makan. Oke. Kamu mencari tahu alamat Presiden Xiongxing. Kamu tidak mungkin diam-diam jatuh cinta padanya kan? Bukan urusanmu. Aku sarankan. Jangan terlalu berharap. Presiden Xiongxing tidak akan pernah melirik orang sepertimu. Kenapa? Jika katak sepertimu bisa bermimpi memakan daging angsa, kenapa aku tidak bisa? Lagi pula, kenapa presiden grup Jongsing tidak bisa? Tidak mungkin menyukaiku. Sepertinya kamu tidak ingin aku memberitahumu informasi apapun tentang Presiden Xiongxing. Tentu saja aku butuh itu. Berbaik hatilah dan beritahu aku tolong. Aku akan mentraktirmu makan besar. Oke. Keluarga Su terus-menerus membuat masalah. Hua-Hua juga sahabat terbaik Tahu-Tahu. Begitu kita menjadi lebih dekat, jika ada yang mencoba mempersulitnya lagi, dia bisa memberitahuku tepat waktu. Masuk ke mobil. Kemana? Untuk makan pastinya. Untuk mencegahmu menolak membayar utang nanti. Cepat. Baiklah. Itu tidak benar. Aku punya mobil. Pegang erat-erat. Restoran. Jeti beritahu aku, apa sebenarnya yang kamu tahu tentang Presiden Jongsing? Apa yang aku tahu? Sangat banyak. Presiden Jongsing tinggal di villa nomor berapa? Nomor 8. Berapa tinggi badannya? 181 cm. Dan berat badannya? Beratnya 72 kg saat muda.
Dia sudah sedikit gemuk sekarang, 80 kg. Kamu bicara seolah itu kenyataan. Dan bagaimana dengan penampilannya? Dia memiliki alis yang tajam dan mata yang cerah, serta menusuk. The film was Aura yang heroik translated dan mengesankan. and Dan narrated by bagaimana M. dengan Media. kepribadiannya? Mengenai kepribadiannya, dia dulu muda dan gegabah. Tapi sekarang dia sudah belajar untuk menahan diri. Detail sekali. Itu benar atau salah pada akhirnya? Tentu saja itu benar. Benar atau tidak? Aku tetap senang mendengarkannya. Preman. Bos kami ingin menemui kalian berdua. Kau dan pacarmu? Hei, dengar ya. Jangan salah paham. Aku bukan pacarnya. Jika kamu punya dendam padanya, tolong jangan seret aku ke dalam ini. Jangan banyak tanya. Kalau aku suruh pergi, ya harus pergi. Pedangku tidak punya mata tahu. Siapa yang bisa berani mengirim orang di siang bolong? Apakah itu keluarga Y atau keluarga Su? Terserahlah, aku akan segera tahu begitu melihat mereka. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Pilihan cerdas bawa mereka pergi. Pergi. Proyek konstruksi. Xiao Biao, organisasi harimau. Semuanya tetap di tempat. Bos Biao, Enyang Chen dan pacarnya sudah dibawa ke sini. Sejak kapan? Buru sialan ini menjadi seseorang yang disambut wanita cantik seperti ini. 2 dari 4 wanita tercantik Haishen kebetulan adalah pacarmu. Tuan, kurasa Anda salah orang. Aku benar-benar bukan pacarnya. Tolong biarkan aku pergi. Jangan terlalu cemas, Nona Hua-Hua. Setelah aku selesai dengan Inyang Chen, kau bisa menemani kami dan membuat beberapa video pendek. Selama kau tidak mengoceh nanti, kami tentu akan membiarkanmu pergi. Benar. Orang tua, bukankah kau cukup hebat? Sekarang kau ada di tanganku. Menurutmu apa yang harus kulakukan padamu? Kamu harus menampar dirimu sendiri 100 kali. Dan sekalian akui bahwa kamu salah. Lalu, bawa anak buahmu. Dan menyerahlah ke Biro Keamanan Publik. Sialan. Apa ada yang salah dengan kepalamu? Aku bertanya apa yang harus kulakukan padamu. Anak muda, sebaiknya kamu lakukan seperti yang aku katakan. Itu satu-satunya kesempatanmu untuk selamat. Baiklah. Kulihat kau bukan tipe yang akan menangis. Sebelum melihat peti mati, aku ingin melihat berapa lama kau bisa terus bersikap tangguh. Kalian, gunakan gergaji mesin dan potong tangannya untukku. Aku ingin lihat apakah dia masih sombong setelah itu. Baik, Bos Biao. Bawahan dari organisasi harimau. Kalian semua jika terus melakukan ini, kalian akan menyebabkan pembunuhan. Saudara-saudara, kalian sudah lama berkecimpung di dunia hitam. Pasti semuanya demi uang. Aku akan memberi kalian uang. Biarkan saja kami pergi. Maukah kalian? Nona Hua-Hua, kau terlalu naif. Apa kau ingin menyuap kami dengan uang? Apa kau benar-benar berpikir keluargamu lebih kaya dari orang terkaya di kota ini? Jadi ini keluarga Su. Jangan khawatir tentang preman-preman ini. Aku bisa menanganinya. Orang tua, lebih baik kau jaga dirimu sendiri dulu. Tangkap dia.
Jangan bergerak orang tua. Peluru di senjataku tidak punya mata. The Aku film bertaruh was pelurumu translated tidak akan mengenaiku. and narrated by M Media. Apa yang kalian lihat? Ya ampun, kau membuatku takut setengah mati. Tuan Niang, aku tidak akan melakukannya lagi. Tolong ampuni saya, Tuan Niang. Jika malam ini, seandainya aku yang memohon ampun padamu, apakah kamu akan melepaskanku? Aku, Karena kamu tidak akan melakukannya, apa yang membuatmu berpikir, aku akan melepaskanmu? Tuan Niang, tolong ampuni aku. Jangan bunuh aku, Tuan Niang. Mohon maaf karena datang terlambat, ketua, mohon hukum saya. Keluarga Sula yang mendatangkan ini pada diri mereka sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Benar. Pengawal elit, bagaimana kamu menemukanku? Lokasi ponsel ketua menunjukkan anomali. Saya merasa ada yang tidak beres. Jadi saya membawa anak buah ke sini. Jadi begitu rupanya. Bagaimana kita harus menangani orang-orang ini? Singkirkan semua mayat itu. Adapun mereka yang masih hidup, kirim mereka semua ke rumah sakit jiwa. Dan keluarga Su. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Jangan terburu-buru, jangan sampai kita memperingatkan musuh. Setelah kamu memegang kendali penuh atas grup Su, maka kita akan memberikan pukulan telak terakhir kepada mereka. Saya mengerti. Dan siapa wanita muda ini? Kamu tidak mengatakannya dan aku hampir lupa. Dia sahabat terbaik Tao-Tao. Bagaimana kita harus menanganinya? Bawa dia kembali dulu. Wah 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 wah, bangun. Bangun, wah 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 wah. Wah wah, cepat bangun. Syukurlah kamu akhirnya sadar. Ada apa denganmu? Apa kamu gila? Kamu yang gila. Kamu berdiri terlalu dekat denganku. Apakah kamu mencoba memanfaatkanku? Aku. Tunggu, bukankah kita tadi? Seseorang mencoba membunuh kita. Di mana kita? Apakah ini surga? Masa kita sudah mati? Ini adalah Bishui Manor. Villa No 8. Villa Bishui Manor nomor 8. Grup Jongsing. Rumah Presiden. Ya, Lalu kenapa kita di sini? Mungkinkah bahwa Presiden Grup Jongsing menyelamatkan kita? kalau itu cara pandangmu, itu tidak sepenuhnya salah. Setiap kesulitan pasti ada hikmahnya. Siapa sangka bahwa Presiden Grup Jongsing akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Aku Hua-Hua sangat beruntung. Tapi sekali lagi, mengapa Presiden Grup Jongsing ingin menyelamatkan kita? Mungkin karena Presiden Grup Songsing tiba-tiba menyadari bahwa orang yang mengecat dinding di rumahnya adalah aku. Dan akhirnya aku diculik. Dia menyelamatkanku karena dia marah. Kamu benar soal itu. Lagi pula begitu banyak orang di restoran melihat kita tadi. Apa itu bisa berhasil juga? Nona Hua-Hua, Anda sudah bangun. Terima kasih banyak kepada Presiden Anda atas penyelamatannya. Aku bertanya-tanya apakah Presiden Anda mungkin punya waktu. Aku ingin berterima kasih secara langsung. Saya minta maaf. Presiden kami sudah beristirahat malam ini. Kalau begitu tidak apa-apa. Maka aku akan datang lain hari untuk berterima kasih secara pribadi. Ngomong-ngomong, saya harap Anda bisa merahasiakan kejadian hari ini. Tenang saja, Nona Si.
Bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan bicara sepatah kata pun. Kalau begitu kami tidak akan merepotkan Anda lagi. Kami pamit dulu. The film was translated and narrated Ayo by Tuan, M mari pergi. Media. Kenapa kamu kaku sekali Tuan? Jika kamu tidak ikut denganku, jangan katakan. Kamu berniat untuk terus tinggal di sini. Apakah kamu pikir ini rumahmu? Ayo mari pergi. Tapi ini rumahku. Bukankah itu Tao? Kenapa dia datang ke sini naik sepeda listrik? Ayah pria yang mengendarai sepeda listrik itu adalah Nyan Chan, pekerja kasar dari proyek konstruksi itu. Kamu anak tidak tahu diri. Apakah sepeda listrik itu milikmu? Pindahkan sekarang juga. Apa ini tempat untuk parkir? Tidak. Jika saya tidak parkir di sini, di mana saya harus parkir? Di sana. Di lorong itu. Di dekat tempat sampah. Parkir di sana. Kita kedatangan tamu penting. Sebentar lagi. Meninggalkan benda itu di pintu masuk. Itu membuat keluarga kita terlihat buruk. Ayah, apa yang sedang ayah bicarakan? Kita semua keluarga di sini. Kenapa ayah bersikap begitu kaku? Tahu, Paman. Biarkan saja skuter listrik itu di sana. Tidak perlu dipindahkan. Perjamuan The akan film segera was dimulai. translated Ayo masuk. and narrated by M Media. Hua, selamat ulang tahun. Ayo kita ke sana. Nona Hua, Nona Hua. Tuan, bisakah kita mulai sekarang? Pembawa acara pesta ulang tahun. Sepertinya tamu penting yang Anda maksud tidak akan datang hari ini. Seorang tamu terhormat telah tiba. Saudara Hu, bos organisasi harimau. Ini bos dari organisasi harimau. Saudara Hu. Jadi ternyata tamu terhormat yang ditunggu keluarga Hua adalah Saudara Hu. Saudara Hu bisa datang hari ini. Rumah kami yang sederhana ini benar-benar merasa terhormat dengan kehadiran Anda. Anda mengadakan perjamuan di sini. Saudara Hu, hari ini ulang tahun putriku. Jadi, kami mengundang sekelompok teman dan kerabat untuk minum bersama. Pergi, ambilkan sebotol anggur berkualitas. Semuanya, hari ini. Jika ada kekurangan dalam pelayanan kami, mohon semuanya memakluminya. Saudara Hu datang hari ini. Itu adalah kehormatan yang langka. Saya harus secara pribadi menawarkan Anda minum. Saya tidak pernah minum anggur yang dituangkan oleh pria. Kamu, kemari, dan tuangkan aku minum. Adikku Xiao Biao menghilang. Nona Hua. Saya datang, khusus agar Anda memberitahu saya keberadaan adik laki-laki saya. Kamu, adik laki-lakimu. Benar, Aku tidak mengenalnya. tapi sejauh yang saya tahu, terakhir kali adik saya terlihat, dia bersama Anda Nona Hua. Jika Anda Nona Hua tidak mengatakan yang sebenarnya, maka saya terpaksa harus bersikap tidak sopan kepada keluarga Hua Anda. Hua, cepat coba ingat-ingat, apakah Anda pernah bertemu adik laki-laki saudara Hu? Jika Anda tahu, beritahu saudara Hu dengan cepat. Aku benar-benar belum pernah bertemu adik laki-laki Saudara Hu. Jadi Nona Hua Anda menolak bersulang, hanya untuk dipaksa meminum hukuman. Saya baru saja menyuruhmu untuk kemari dan menuangkan saya minum. Apa kamu tidak mendengarku? Saudara Hu, tolong jangan marah. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Nona Ye ini adalah tamu terhormat kami. Tidak pantas baginya untuk menuangkan Anda minum. Bagaimana kalau saya saja yang melakukannya? Kamu ini makhluk apa? Kamu bahkan tidak layak untuk menyamir sepatuku. Jika kamu membuatku tidak senang hari ini, seluruh keluarga Huamu akan menderita karenanya. Sekarang, aku beri kamu 3 menit.
Jelaskan ceritamu, dan katakan padaku yang sebenarnya. Di mana adikku? Dan kamu? Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Kemari dan tuangkan aku minum. Tuangkan ke kepalamu. Siapa yang memberimu keberanian untuk memaksa wanitaku menuangkan minuman untukmu? Habislah, pekerja kasar ini benar-benar berani melukai salah satu orang dari organisasi harimau. Kali ini, dia membuat kita dalam masalah. Bocah, kamu dalam masalah besar. Apa kamu tahu bahwa aku adalah anggota organisasi harimau? Terus kenapa? Bos? Pergi, panggil saudara-saudara ke sini. Siap? Si Wenki. Halo, Presiden. Di mana Anda? Saya di kediaman Hua, membereskan beberapa preman. Ada orang bodoh yang buta. Benar-benar berani menyinggung Anda, Presiden. Presiden, tunggu saja. Saya sedang mengirim orang untuk menanganinya sekarang. Dasar klasteri. Tunggu saja kamu. Saudara-saudaraku dari organisasi harimau akan tiba sebentar lagi. Kamu sudah mati. Sudah selesai. Semuanya sudah berakhir. Dan kalian semua. Tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos. The film was translated and narrated by M Media. Anyang Chen, pria ini punya latar belakang yang sangat rumit. Dia bukan orang yang bisa kita hadapi. Kenapa kita tidak bersembunyi saja untuk saat ini? Mencoba kabur. Tidak mungkin. Jika kalian mencoba kabur, tidak ada satupun yang akan selamat. Saudara-saudaraku dari organisasi harimau ada di mana-mana. Kemana lagi kalian bisa bersembunyi? Organisasi harimau. Kamu terus mengulang-ulang perkataan itu. Tidakkah kamu sadar betapa menyebalkannya kan? Kita harus segera pergi. Nona Ye, Anda boleh pergi. Tapi dia tidak bisa. Begitu organisasi harimau tiba, keluarga Hua kita akan tamat. Jangan khawatir. Beberapa preman kecil tidak cukup untuk membuatku lari. Kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Mari kita berharap bahwa saat organisasi harimau tiba, kamu masih bisa bersikap tangguh seperti ini. Jangan seret keluarga kami ke dalam masalah ini. Ayah, pria itu hanya mencoba menyelamatkan Tao Tao dan saya saat dia memukul saudara Hu. Kenapa ayah berbicara padanya seperti itu? Tutup mulutmu, ini menyangkut nasib keluarga Hua kita. Berpikirlah dengan matang. Apa kamu sudah melihat di mana adik laki-laki saudara Hu? Jika kamu punya berita, beritahu saudara Hu segera. Jangan libatkan keluarga kita. Presiden Xiongxi. Tolong selamatkan keluarga Wa. Kenapa baru saja aku mengirim pesan kepada Presiden? Grup Zhongxing. Ponsel Enyang Chen sudah berdering. Mungkinkah Enyang Chen adalah Presiden Zhongxing? Mustahil. Sangat mustahil. Siapa yang memukul bos kami? Xiao Bo, organisasi harimau. Bocah. Bukankah tadi kamu sangat agresif? Kemana perginya kesombongan itu? Sekarang, kamu bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Kupikir kamu sesuatu yang istimewa. Ternyata kamu hanya memanggil sekelompok preman. Dasar kampungan, masih berlagak tangguh. Saudara-saudara, habisi dia untukku. Berhenti. Komandan Operasi Khusus. Berhenti. Pria besar ini pasti bukan sekadar pembantu yang dipanggil Enyang Chen kan? Seorang pekerja kasar tidak mungkin bisa menemukan orang penting. Anjing mana yang berani mencampuri urusan organisasi harimauku? Kamu. Apa kamu layak mengetahui identitasku? Baik, kalau begitu biarkan anak buahku memberitahumu. Semuanya masuk ke sini. Siap? Tentara pasukan khusus.
Jangan bergerak, tetap di tempat. Semuanya tetap di tempat. Jika ada yang berani bergerak, eksekusi mereka di tempat. Siap? Tangkap semua bajingan. Pembuat onar ini. Tidak. Saya dari organisasi harimau. Lo nggak bisa menangkap gue. Lo pikir lo siapa? Kalau lo berani bergerak, gue bakal perlakukan lo sama saja. Bawa mereka semua pergi. Bangun. Jalan. Jalan, cepat. Pak Enyan. Tadi, apakah mereka tentara pasukan khusus yang dipanggil olehmu? Saya berjanji pada tetua untuk tidak mengungkapkan identitas saya. Ini canggung. Anggota pasukan khusus itu benar-benar hebat. Kenapa dia harus menatapku seperti itu? Sebenarnya, masalahnya begini. Sebenarnya, orang-orang itu tidak dipanggil oleh Paman Enyang. Lalu mereka. Orang-orang dari organisasi harimau itu sangat agresif, siap untuk berkelahi, menghancurkan segalanya, dan bahkan tidak menghormati Tao-Tao. Aku melihat situasinya memburuk. Jadi aku mengirim pesan kepada Presiden Zhongxing. Jadi, orang-orang itu dikirim oleh Presiden Zhongxing menggunakan koneksinya untuk memanggil mereka. Hua, maksudmu bahwa pasukan khusus tadi dipanggil oleh Presiden Zhongxing? Jadi, petugas tadi, saat dia pergi, memberikan penghormatan kepada Nona Hua, ya kan? Tentu saja dia yang melakukannya. Jika orang-orang ini benar-benar dibawa ke sini oleh Inyang Chen, dia tidak akan bekerja di proyek konstruksi sebagai kuli. Lagi pula, dasar kuli kotor. Lo benar-benar nekat. Hari ini, kalau putriku tidak menghubungi Presiden Zhongxing, keluarga kita sudah celaka besar karenamu. Bagaimana mungkin Anda tahu bahwa saya tidak bisa menanganinya? Menanganinya. Kamu. Tahu-tahu. Aku pergi keluar untuk menerima telepon. Baiklah. Nona Ye. Inyang Chen itu hanya banyak bicara omong kosong sepanjang hari. Dia jelas tidak bisa diandalkan. Di sisi lain, Presiden Zhongxing memiliki perasaan tulus kepadamu. Saya sarankan, kamu mempertimbangkannya kembali. Paman Hua, Enyang Chen mungkin tidak sempurna, tapi bagiku, dia yang terbaik. Jadi Paman, tolong, jangan katakan hal seperti itu lagi. Baiklah, Baiklah ayah, tolong berhenti bicara. Bagaimanapun juga ini adalah urusan Tao-Tao sendiri. Tao-Tao, temani aku ke kamar kecil untuk memperbaiki riasan kita. Kamar kecil. Tao-Tao, aku punya sesuatu yang sangat penting untuk kukatakan padamu. Kenapa? Tiba-tiba seserius ini. Apa yang ingin kukatakan padamu sekarang akan sangat menguntungkan bagi bisnis keluarga Wei dan Yi, tanpa ada kerugian sedikit pun. Keluarga Wei kami memiliki informasi orang dalam bahwa kami berencana untuk mendirikan perusahaan baru. Tao-Tao, kamu harus ikut serta juga. Kami akan memberikan keluarga Ye setengah dari sahamnya. Kamu tahu bahwa rantai modal keluarga Ye kita terputus. Dan kita sibuk berusaha menyelamatkan diri. Bagaimana kita punya uang untuk berinvestasi di perusahaan barumu? Tidak perlu mengeluarkan modal. Perusahaan baru kami memiliki bos besar yang mendukung sebagai penyandang dana. Kami hanya perlu menangani operasionalnya. Ada kesempatan bagus. Dan aku sudah memikirkan namanya. Untuk perusahaan baru ini, kita akan mengambil satu karakter dari nama kita masing-masing dan menyebutnya Tao Hua. Karena kamu tidak perlu menginvestasikan uang. Kita akan membagi keuntungan menjadi 2. Setelah kita menghasilkan uang, bagaimana menurutmu? Maksudmu? Aku bisa berbagi keuntungan tanpa berinvestasi sepeser pun. Kalau itu penawaran yang bagus, keluarga Hua kalian harus melakukannya sendiri. Kenapa memintaku untuk berpartisipasi? Kita kan sahabat baik. Kita berbagi dalam keberkahan. Tapi, aku sedikit bingung. Jangan membantah lagi. Jangan terlalu banyak berpikir. Sudah diputuskan.
Begitu saja. Baiklah, kita bisa melihatnya. Lebih lanjut, saat kita punya waktu. Aku harus pergi. Baiklah. Presiden, Bagaimana perkembangannya pada proyek keluarga Y? semuanya berjalan lancar. Visi Presiden, benar-benar strategi yang brilian. Luar biasa. Grup Tahua. Lahan di sekitar Bisiangtang, 300 hektar itu. Kesepakatannya akhirnya selesai. Aku lelah sekali. Lihat dirimu. Kamu sudah bekerja terlalu keras. Mencari uang memang penting, tapi kamu harus menjaga kesehatanmu. Tidak apa-apa. Bukankah kita sudah sepakat? Kamu cukup tampil cantik dan anggun, dan aku yang akan mengurus mencari uangnya. Lagi pula, aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan membantumu menjadi kaya. Kalau begitu aku pasti telah menyelamatkan seluruh alam semesta di kehidupanku sebelumnya. Karena telah bertemu denganmu. Sahabat yang luar biasa. Apakah aku menyelamatkan alam semesta atau tidak? Aku tidak tahu. Tapi, kamu mungkin telah The menyelamatkan film was Presiden Jongsing. translated and Apa maksudmu? narrated by M Media. Halo. Apa? Mereka sedang membangun stadion besar di Bisiangtang. Investasi awalnya 100 juta. Tahu-tahu, kabar baik. Investasi pertama. Perusahaan baru kita sudah membuahkan hasil. Kita akan mendapatkan uang besar segera. Cepat sekali. Sudah aku bilang, kita punya informasi orang dalam. Tentu saja, aku tidak hanya menyombongkan diri. Kamu luar biasa sekali. Benar, keluargaku sudah sangat sibuk akhir-akhir ini. Aku takut nanti tidak punya waktu. Untuk membantu, aku ingin membiarkan Enyan Chin datang ke kantor untuk melihat apakah ada yang bisa dia bantu. Bagaimana menurutmu, pria paruh baya itu? Apa yang bisa dia bantu? Aku tahu kamu. Kamu hanya merasa kasihan padanya karena bekerja begitu keras di proyek konstruksi. Dan kamu ingin mencarikannya pekerjaan kan? Katakan saja iya tolong. Sahabat baikku. Baiklah, aku lakukan ini demi kamu. Biar aku lihat apakah ada posisi yang cocok untuknya. Sekalian aku carikan tempat untuknya. Oke, kalau begitu sudah diputuskan, aku pergi sekarang. Telepon aku kalau ada apa-apa. Dadah. Dengan bantuan Presiden Jongsing, mencari uang itu seperti makan sangat mudah. Itu tidak benar. Seharusnya lebih seperti dewa kekayaan yang menggendong dan menyuapiku. Ketua baru saja menelpon. Dia bilang seserahan ketiga untuk Nona Yi sudah disiapkan. Seserahan ketiga. Apa yang tetua persiapkan? Seserahan ketiga ini adalah cincin berlian bintang merah muda seharga 20 juta. Namun niat tetua adalah dia berharap Anda bisa melamar Nona Yi Tao secara langsung. Tapi bukankah tetua sebelumnya mengatakan bahwa saya tidak diizinkan untuk mengungkapkan diri? Sampai ke-9 seserahan selesai. Saya sudah melaporkan semuanya yang terjadi kepada tetua. Tetua sangat menghargai mengenai karakter Nona Ye. Selain itu, tetua sudah tidak sabar untuk segera menimang cicit. Benarkah? Saya akhirnya menunggu hari ini. Cepat, buat pengaturannya. Saya akan melamar Tao besok. Ketua, Anda bisa tenang. Semuanya sudah disiapkan dengan baik. Keluarga Ye juga sudah dihubungi. Kecuali Nona Yi yang tidak tahu apa-apa. Semua orang sudah tahu. Saya harap Anda bisa memberi kejutan pada Nona Yi besok. Bagus. Seperti yang diharapkan darimu. Wah. Tao, kebetulan sekali. Apa kamu di sini untuk perjamuan juga? Itu benar. Aku juga. Kakak sedang ingin hari ini dan bersikeras agar aku datang. Ayo kita pergi bersama.
Apa yang terjadi? Kenapa lampunya padam? Permisi semuanya. Saya berdiri di sini hari ini untuk menyatakan cinta dan melamar wanita yang saya cintai. Aku penasaran wanita beruntung mana yang akan dilamar hari ini. Gadis konyol, wanita beruntung itu adalah kamu. Cepat pergi ke sana. Anyang Chen, mungkinkah bahwa kamu adalah presiden? Song Sing. Ya tahu-tahu. Sebelumnya, karena beberapa alasan khusus, saya harus menyembunyikan identitas asli saya. Saya harap Anda bisa mengerti. Kalau begitu aku pasti telah menyelamatkan alam semesta di kehidupanku yang lalu. Bisa bertemu dengan sahabat terbaik yang luar biasa ya kan? Apakah kamu menyelamatkan alam semesta atau tidak? Aku tidak tahu. Tapi, kamu kemungkinan besar telah menyelamatkan Presiden Jongsing. Jadi, dermawan di balik grup Taohua juga adalah kamu. The Itu film was benar. translated Saya tahu bahwa and dengan kepribadian narrated by Anda M. tentu Media. tidak akan langsung menerima bantuan dari Xiongxing. Jadi, aku yang menemukan metode itu. Tahu-tahu. Hari ini, aku akan memenuhi janji yang kubuat padamu. Aku akan bertanggung jawab atas dirimu dan anak kita sampai akhir, dan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Nona Ye, ini adalah seserahan yang telah disiapkan oleh presiden kami untuk Anda, dan ini juga merupakan seserahan ketiga, cincin berlian bintang merah muda. Tahu-tahu. Menikahlah denganku. Aku setuju.